Menurut Dinas Kesehatan Kota Pontianak, ada sejumlah indikator penyebab rendahnya capaian vaksinasi. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah sebaran informasi bohong atau hoax. Isu mengenai hoaks seputar vaksin COVID-19 masih mendominasi pemberitaan di Indonesia. Hoaks dalam dunia kesehatan di tengah pandemi ini berpotensi membuat masyarakat percaya pada hal-hal yang salah terkait vaksinasi, sehingga membuat publik merasa khawatir dan enggan untuk divaksin. Padahal, vaksinasi merupakan salah satu usaha preventif yang efisien dan efektif untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Mari kita simak videonya untuk penjelasan lebih lanjut. Mari kita kenali dan kita cari tahu sedikit apa sih itu vaksin. Vaksin juga disebut dengan imunisasi atau kadang kita menyebutnya dengan vaksinisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki oleh tubuh kita sendiri dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi tubuh kita dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan atau serius. Lalu, bagaimana sih vaksin itu bekerja? Vaksin tersebut mengandung antigen yang telah dinonaktifkan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Intinya, vaksin memperkenalkan kita kepada virus atau bakteri yang melindungi kita dari penyakit yang mereka timbulkan di masa depan. Contohnya apa? Corona, yang sekarang sedang kita alami. Imunisasi atau vaksinisasi untuk beberapa penyakit tentu perlu diperkuat sehingga pada beberapa kasus vaksin yang sama diberikan lebih dari 1 kali. Itulah mengapa kita harus vaksin setidaknya 2 kali. Nah, selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama yaitu menciptakan respon antibodi. Yang kedua, mencegah terkena virus COVID-19. Yang ketiga yaitu menghentikan virus. Maksudnya di sini adalah menghentikan virus yang menyebar ke seluruh tubuh. Vaksin akan merangsang imun tubuh yang dihasilkan oleh sel B dan menghentikan virus COVID-19 yang masuk ke tubuh. Selanjutnya yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kelima yaitu mendorong terbentuknya herd immunity. Dan yang terakhir yaitu meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Lalu, langkah apa sajakah yang bisa kita lakukan agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, terus kembangkan rasa penasaranmu, jangan sampai menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, berhati-hatilah dengan judul yang provokatif. Yang ketiga, cari tahu keaslian situs laman. Yang keempat, periksalah keaslian foto. Yang kelima, periksalah keaslian berita dengan mencari tahu sumber asalnya. Yang keenam, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoaks di sosial media. Yang ketujuh, segera adukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bila menemukan berita hoaks. Jadilah warga negara yang bijak karena hal ini berkaitan dengan Pancasila, sila kedua terlebih dahulu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berperan sebagai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia. Jadi melaksanakan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik adalah langkah kemanusiaan yang adil dan beradab karena kita dapat melindungi diri kita, orang-orang di sekitar kita dari penularan COVID-19. Selain itu, dengan melaksanakan vaksinasi dan protokol kesehatan, kita juga sudah turut serta mengimplementasikan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena dengan berpartisipasi dalam program vaksinasi, kita juga sudah turut serta melindungi orang lain dari penularan COVID-19, sebab suatu hal yang baik yang kita lakukan akan berdampak baik untuk sesama demi terrealisasinya Persatuan Indonesia. Kendalikan ibu jari demi kesatuan Ibu Pertiwi.